Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ceramah pertama di YouTube ini telah kita bincangkan mengenai kebangkitan Islam. Dan ini adalah ceramah yang kedua, memperjelas, menyambung, dan mengupas lebih dalam lagi bagaimana masalah kebangkitan Islam, apa yang menjadi sebab umat Islam harus bangkit. Karena yang bangkit itu adalah yang tidur. Apa yang menjadi sebab umat Islam tertidur? Maka dalam ceramah yang kedua ini, marilah kita teruskan pembahasan kita mengenai kebangkitan Islam tersebut. Pertama-tama, yang perlu lebih dahulu kita munculkan dalam pembahasan ini, yaitu masalah umat Islam yang belum bangkit, tertidur, atau seperti dalam ceramah yang pertama, umat Islam itu terpuruk. Dan keterpurukan ini dilegalisir oleh Rasul dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan tentang kondisi umat Islam, yaitu berpecah belah, memuja-muja budaya orang yang bukan Islam, dan diobok-obok, dikeroyok oleh bangsa-bangsa bukan Islam. Itulah dia kondisi ketertinggalan umat Islam digambarkan dalam hadis Nabi tersebut. Sebelum kita membahas bagaimana untuk bangkit, kita harus lebih dahulu membahas atau mengkaji keterpurukan atau ketertinggalan atau ketertiduran umat Islam. Kenapa umat Islam ini tertidur? Pertama, kalau kita sampaikan, kita ceritakan kepada orang-orang Islam ini, mungkin juga kepada seluruh orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini, yaitu yang berada di utara Afrika, di Timur Tengah, di Asia belakang, sampailah ke Indonesia. Ini semua orang-orang Islam, dan sepertinya kalau kita sampaikan kepada mereka bahwa coba Anda ada tidak melihat, merasa, atau berpikir atau memperhatikan mengenai kondisi umat Islam yang dalam keadaan tertinggal, terpuruk. Tentunya tidak semua. Ada juga yang mendalami atau mengkaji juga mengenai keterpurukan umat Islam ini. Hanya saja yang jumlah yang besar adalah jumlah yang kurang memahami, kurang peduli. Nah, ini disayangkan kalau kebanyakan umat Islam itu terpuruk. Bagaimana ini harus kita tangani? Untuk membahas atau untuk menangani ketertinggalan umat Islam dan kemudian kebangkitan umat Islam bukan bisa dikerjakan oleh satu orang. Ini adalah tugas semua orang-orang Islam. Seluruh umat orang Islam harus bergandeng tangan, bekerja sama. Baru bisa umat Islam itu bangkit.
Kembali kita melihat mengenai ketidakpedulian kebanyakan umat Islam mengenai ketertinggalannya itu. Mungkin mereka akan juga mau mengatakan tidak, umat Islam itu tidak tertinggal. Kebanyakan mereka tidak merasa tertinggal. Nah, ini juga perlu juga kita perhatikan, kita kaji. Disayangkan kenapa mereka ini tertidur, tidak terbuka matanya, tidak bisa melihat keadaannya yang terpuruk itu. Keadaannya yang terpuruk itu. Kenapa tidak bisa dilihatnya? Kalau kita jawab secara singkat saja, umat Islam ini seperti dikatakan oleh Rasulullah terjerumus kepada penyakit wahnun. Penyakit wahnun itu adalah tergila-gila kepada duniawiyah, kepada kenikmatan duniawiyah, dan takut mati. Sekarang ini kemudahan hidup akibat kemajuan sains dan teknologi, kemudahan hidup itu telah dipecahkan, telah diatasi atau telah diselesaikan, sehingga manusia-manusia di zaman sekarang ini di seluruh muka bumi ini mereka betul-betul merasakan bagaimana enaknya hidup dengan banyaknya kemudahan-kemudahan itu. Nah, kemudian kalau kita menjenguk ke dalam Islam, di mana asal usulnya umat Islam ini terjerumus kepada hanyut kepada kenikmatan duniawiyah. Menurut pengamatan saya, asal usul terjerumusnya atau tidak berdayanya umat Islam ketika Rasul menerima wahyu terakhir dalam surat Al-Maidah. Dikatakan bahwa hari ini kusempurnakan bagimu agamamu dan kusempurnakan nikmatku bagimu, dan aku rela Islam itu menjadi agamamu. Bunyi lengkapnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Setelah Rasulullah selesai menyampaikan misi konsep Islam kepada orang-orang Islam pada waktu itu, dan Allah memberi rahmat. Allah mengatakan, kusempurnakan nikmatku bagimu. Jadi Rasulullah itu membawa barokah dari Allah, yaitu Allah menyempurnakan nikmat kehidupan ini kepada manusia. Nah, kemudian bagaimana mulai berjalannya kenikmatan yang dimunculkan oleh Allah itu? Dimulainya pertama ketika berkembangnya sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu digunakan manusia untuk membongkar isi kekayaan bumi. Kekayaan perut bumi ini, kekayaan yang ada di dalam perut bumi itu dibongkar dengan menggunakan sains dan teknologi. Kita bisa melihat apa saja yang dibuat oleh manusia di zaman sekarang ini tidak ada yang tidak berasal dari tanah. Apa saja itu semuanya berasal dari tanah. Bahkan kita juga, manusia ini juga berasal dari tanah.
dengan dibongkarnya perbendaharaan perut bumi ini, manusia menciptakan kenikmatan-kenikmatan hidup yang sudah akhirnya tidak terkontrol. Mereka akhirnya berhura-hura. Ada negara Islam yang tidak mempunyai kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi mereka mendapat barokah rahmat Allah dari kekayaan sumber alam, yaitu minyak. Nah, hasil minyak ini membuat mereka itu kaya raya, dan mereka mulailah berhura-hura dengan kekayaan yang didapatnya itu. Dan mereka tidak lagi ingat umat Islam ini akan terpuruk, akan tertidur, akan ketinggalan, itu tidak mereka ingat. Mereka sudah berhura-hura, sudah terjerumus, terjebak ke dalam rahmat kenikmatan yang diberikan melalui kekayaan minyak-minyaknya itu. Ya itulah negara-negara di Timur Tengah. Kita lihat betapa mereka itu berfoya-foya. Dan di sana juga terjadi juga huru-hara, terjadi juga kekacauan. Tidak pernah aman negeri itu. Terus saja terjadi pertempuran, terjadi ada konflik-konflik terus. Ya memang, seperti dikatakan juga dalam hadis, cinta dunia itu adalah sumber daripada segala malapetaka. Hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber daripada segala malapetaka. Jadi kekayaan yang didapat oleh bangsa Timur Tengah dengan minyaknya itu membuat mereka terhanyut, terjerumus, terjerembab ke dalam kecintaan duniawi, sehingga mereka lupa kepada siapa yang memberi kenikmatan itu. Mereka hanya ingat kenikmatan yang diberikan dan mereka lupa kepada siapa yang memberikannya. Ya akhirnya tidak lancar juga mereka dengan penemuan kekayaan dari minyak mereka itu. Itu suatu contoh daripada keterpurukan umat Islam, bukan karena kemiskinan, bukan karena tidak ada harta, tapi justru karena kelebihan harta, berlimpah-limpah harta, sehingga mereka itu juga jadi tidak beres. Tidak nampak mereka itu bagaimana jihad bi amwalikum wa anfusakum, berjihad dengan harta dan nyawa. Itu sudah dilupakan, sudah ditinggalkan. Berjuang di jalan Allah, berjihad menggunakan harta dan jiwa. Dan begitu juga seperti tadi penyakit yang menimpa umat Islam, yaitu wahnun, cinta dunia dan takut mati. Takut mati bukan hanya sekedar hilang nyawa, itu bermakna luas. Takut juga kalau tidak gengsi, takut kalau tidak keren, takut kalau tidak gaya. Jadi umat Islam itu luar biasa, mereka itu mencoba bagaimana supaya terus nampak keren. Dan di sini ada terjadi suatu komplikasi. Mereka kalah dari segi sains, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Tapi mereka sekarang mencoba bangkit dengan membangga-banggakan agamanya. Memang agamanya bagus. Dibawa oleh seorang yang disebut uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Memang agama itu hebat. Dan agama yang terhebat di muka bumi pada akhir-akhir zaman sekarang ini.
agama-agama lain sudah tertinggal. Islam yang muncul belakangan dalam sejarah munculnya agama-agama di muka bumi ini, dalam waktu sebentar langsung tersebar meluas dan dianut oleh banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan perlahan-lahan sekarang Islam itu juga mulai dianut oleh bangsa-bangsa yang bukan Islam. Dan kondisi-kondisi ini bagi orang-orang Islam ini dijadikan kebanggaan. Yaitu kebanggaan dengan membonceng kepada orang lain. Karena Islam itu begitu rupa menciptakan juga macam-macam kehebatan, dan ini yang digunakan oleh bangsa-bangsa Islam yang terpuruk itu untuk merasa dirinya juga hebat. Dan kemudian mereka begitu membanggakan agamanya, tapi dibanggakan hanya karena makna-makna Islam itu memang hebat. Hikmah-hikmah Islam memang hebat. Hanya apakah hikmah makna Islam itu sudah menjadi amalan, sudah menjadi praktek di dalam kehidupan orang-orang Islam, masih jauh. Umat Islam terpuruk. Seperti dikatakan bahwa umat Islam itu hanya akan bisa bangkit apabila mereka mau merubah dirinya. Baru nanti Allah akan menolong umat Islam ini untuk bangkit. Dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusakum. Di sini kita harus bisa menemukan apa makna yang tersirat dari ayat ini. Makna yang tersirat di situ terdapat pada kata anfusakum. Anfusakum ini diterjemahkan secara umum adalah jiwa. Jiwa itu bermakna luas. Jiwa berarti juga perangai, sifat, tingkah laku, karakter, dan sebagainya. Tabiat-tabiat dan sebagainya itu semua tercakup dalam an-nafs itu tadi. Jadi, salah satu inti pertama yang harus dilakukan umat Islam ya merubah dulu kejiwaannya. Kejiwaan umat Islam sekarang ini bagaimana? Umumnya, umat Islam ini berada di wilayah bumi bagian selatan. Bumi kalau kita buat tali pinggangnya, kita buat tali pinggang di badan bumi itu, tali pinggangnya itu adalah khatulistiwa. Khatulistiwa itu membagi bumi kepada bumi utara, itu di atas kutub utara, dan membagi bumi kepada bumi belahan selatan. Nah, bumi belahan selatan ini disinilah diturunkan nabi-nabi, wahyu-wahyu, kitab-kitab suci, semuanya diturunkan di belahan bumi selatan. Sejak dari zaman Adam juga pertama turun ke dunia, turunnya di belahan bumi selatan. Jadi kalau kita sekarang ambil ilustrasinya, kita umpamakan wahyu kitab suci itu adalah buah mukjizat. Buah mukjizat itu diturunkan Allah ke belahan bumi selatan. Belahan bumi utara tidak ada. Tidak mendapat nabi, tidak mendapat wahyu, tidak diturunkan di sana wahyu-wahyu atau hikmah-hikmah dari langit. Semua yang dari langit turun ke bumi belahan selatan sejak dari zaman Adam. Bacalah, kita bukalah sejarah. Nabi-nabi zaman dulu itu semuanya beredar di sekitar belahan bumi selatan, yaitu di Timur Tengah. Sejak Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa,
Semuanya itu masih berada di belahan bumi selatan. Bumi utara beku. Bumi utara itu dicirikan dengan es, negeri dingin. Bumi selatan dicirikan dengan tropik, negeri bersinar matahari, negeri panas. Nah jadi wahyu dan kitab-kitab suci, nabi-nabi, kita umpamakan buah mukjizat. Ini harus kita kupas, kita makan buah mukjizat ini untuk membuat hidup kita jaya, mulia. Hanya saja, buah mukjizat harus dikupas dengan pisau mukjizat. Apa pisau mukjizat? Pisau mukjizat itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi buah mukjizat, buahnya diturunkan Allah di belahan bumi selatan. Tapi pisau mukjizat untuk pengupaskannya itu diturunkan Allah di belahan bumi utara. Orang bumi utara sampai sekarang luar biasa maju-maju dalam sains dan ilmu pengetahuan. Nah, mereka yang mempelopori kemajuan sains dan teknologi. Kita di bumi selatan asik-asik memuja buah mukjizat itu. Buah mukjizat bukan dikupas, bukan dipelajari ilmu dari mencontoh orang-orang dari utara sehingga menemukan pisau mukjizat dan kita bisa sendiri mengupas buah mukjizat itu sehingga kita makan, kita mulia. Jangan buah itu hanya dipuja-puja, diberhalakan. Umat Islam sekarang ini menjadikan agamanya itu sebetulnya diberhalakan, dipuja, disanjung, dibangga-banggakan, tapi dijadikan amalan, dijadikan jiwa, dijadikan ibadah, dijadikan jalan hidup. Jauh. Hanya asik dengan membangga-banggakan. Nah kemudian mengutuk-ngutuk orang-orang yang bukan Islam. Yang kehidupannya memang luar biasa pula, bebas. Mengikuti semua semangat nafsu kebebasan itu. Sehingga mereka akhirnya juga mengabaikan agama, melupakan Tuhan. Muncullah juga ateis-ateis. Tapi mereka ateis yang pintar-pintar, yang punya ilmu pengetahuan. Dan kalau kita tengok dari hasil ilmu pengetahuan, teknologi, orang bukan Islam itu seandainya mereka dengan kekuatan senjata, digunakan senjata itu untuk menghancurkan dunia Islam, hancur dunia Islam, tidak mampu untuk melawan, tidak berdaya. Itu harus kita sadari, bahwa kita ini tidak punya kekuatan senjata yang mampu melawan, umpamanya kita mau dihancurkan oleh kekuatan senjata orang-orang yang bukan Islam. Sadari itu. Jadi kita sekarang kembali kepada di mana, apa untuk membangkitkan keburukan umat Islam ini yang masih tertidur, dan supaya mereka itu juga peduli dengan keterpurukannya ini. Mereka sadar, mereka insaf. Oh iya ya, kita tertinggal. Kita nggak bisa bikin kapal terbang, kita nggak bisa bikin kapal selam, tidak bisa bikin nuklir. Bahkan kita di Indonesia ini, jarum dan peniti juga diimpor, dibeli dari negara bukan Islam. Padahal membuat jarum dan peniti itu apa susahnya? Kalau kita mau mendalami ilmu metalurgi, ilmu pencampur logam, kita tahu bagaimana memasak biji besi menjadi logam dan kita cor, kita bentuk dia, membuat melalui cetakan-cetakan, kita bisa membuat. Bahkan kita juga bisa nanti akhirnya bisa membuat barang-barang yang berteknologi tinggi. Perlu kita menyadari, kita sendiri mau tidak mencoba mempelajari bagaimana mengecor logam yang dinamakan ilmu metalurgi, ilmu pencampur logam. Dan ini adalah ilmu yang termasuk ilmu kelas tinggi. Ilmu mencampur logam itu dari 1 juta orang baru ada 1. Kira-kira barangkali begitu susahnya ilmu mencampur logam ini. Kalau sekedar mencampur secara biasa-biasa nggak ada susahnya. Tapi mencampur logam sehingga bisa menemukan peralatan yang kuat. Nah,
itu perlu pengetahuan bagaimana menciptakan campuran logam sehingga muncul logam yang nantinya luar biasa kuatnya. Nah, ini semua salah satu yang harus disadari umat Islam, mempelajari ilmu dan teknologi. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada ayat Quran, sebelum Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya. Innallaha la, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. La yuwairu ma bi anfusakum. Anfusakum itu jiwa, mental, pribadi, akhlak, karakter. Disitulah tersimpan dalam jiwa itu. Nah, kalau kita lihat secara umum, bangsa-bangsa Islam di belahan bumi selatan ini, sejak dari Afrika Utara sana, sampai ke Indonesia ini, kebanyakan mereka itu masih mempraktikkan sistem feodal. Menerapkan sistem feodal. Sistem feodal ini adalah sistem keraja-rajaan. Raja lah yang berhak berkuasa. Dan kalau sistem feodal itu dilanda oleh modern, dirubah pula. Feodalisme dulu dengan gelar raja-raja, pangeran, Mangkubuwono, apa segala macam yang muluk-muluk, gelar feodal itu sekarang diganti, gelar feodal diganti dengan gelar kelulusan universitas, profesor, S1, S2, S3, ada lagi kelulusan ini, kelulusan itu, dan itu menjadi kebanggaan. Itu yang dibangga-banggakan. Dalam mencari kerja yang perlu sertifikat, lisensi, tanda sudah tamat. Apakah mampu kerja atau tidak? Itu pasal ketiga, kelima, atau ke-10. Nah, ini juga salah satu. Kalau kita simpulkan, ini juga salah satu sifat membuat tertinggalnya umat Islam ini adalah kesombongan, arogan, feodalisme. Bahkan kalau kita melihat dalam kehidupan sehari, kalau orang berbicara, ngobrol, berbincang-bincang, akhirnya ceritanya semuanya menuju kepada belaga, menyombong. Nah, itulah dia salah satu juga latar belakang kenapa umat Islam ini tertinggal, karena dalam jiwa-jiwa mereka itu tersimpan sifat-sifat buruk. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kenikmatan hidup Indonesia, akhirnya membuat juga manusia jadi serba tamak. Merajalela sekarang ketamakan itu di muka bumi ini. Orang mengejar duniawi itu dengan segala ketamakan. Padahal ketamakan itu adalah benih yang menumbuhkan 4 macam maksiat. Ketamakan benih yang menumbuhkan, pertama, sombong. Kedua, licik. Ketiga, kejam. Keempat, dengki. Orang tamak, dia akan mempraktekkan sifat licik, sombong, kejam, dan dengki. Karena orang tamak itu dia ingin dia saja yang menang, dia yang hebat, dia yang kaya, dia yang segala macam. Orang lain tidak usah. Nah, kalau dia sudah menjadi kebablasan, itulah akhirnya. Akan menjadi dia dengki, menjadi sombong, menjadi kejam, dan menjadi licik. Itulah sekarang ini salah satu latar belakang kondisi kejiwaan dari bangsa-bangsa Islam yang harus disadari, yang harus kita perbaiki. Itu sebabnya Rasulullah juga ketika menyampaikan misi daripada kerasulannya, beliau hanya mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyuburkan akhlaknya mulia. Jadi, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri bangsa-bangsa Islam ini
itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah sejak pertama beliau diutus. Kita harus menciptakan akhlak yang mulia. Untuk ceramah yang kedua ini, kita cukupkan dahulu sampai ke sini. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas mengenai fakta Islam. Apa fakta Islam itu? Adakah fakta Islam itu? Di mana fakta Islam? Apa fakta Islam? Adakah fakta Islam itu atau tidak? Dalam ceramah yang ketiga nanti, kita akan membahas apa fakta Islam ini. Ada dia atau tidak? Di mana dia? Akan kita bahas dalam ceramah selanjutnya. Sampai di sini dulu. Apa-apa yang kurang mohon dimaafkan. Apa-apa yang baik itu berasal dari Allah. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.